I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Oke guys, kembali lagi di Akang Ajat Channel. Jadi pagi hari ini ada satu motor ya, Honda Vario injeksi yang mau kita cek dan kita periksa. Keluhannya ya biasa ya, kebanyakan motor matic di bagian gearbox CVT belakang. Nah, jadi di bagian belakang sini terdapat bunyi yang sangat tidak mengenakan. Ayo Mang, coba kita tes, nyalakan. Oke, untuk di lampu milnya normal ya, tidak ada indikasi mil apapun. Yuk kita nyalakan. Ya, jadi ada bunyi klotok-klotok di bagian daerah sini. Teman-teman bisa dengar ya. Pada saat posisi idle RPM dia bunyi cetok tok tok tok. Kemudian pada saat ditarik gas dia akan semakin hilang. Pada saat diturunkan gas akan sangat terdengar bunyinya. Coba Mang, tarik gas Mang. Jadi bunyinya ini pada saat idle RPM ya. Kalau untuk di bagian belakang nyaris normal, nggak terlalu berisik ya. Jadi kita poinnya nanti akan mengecek di bagian depan, sekaligus kita bersihkan juga mangkokan CVT-nya di belakang. Oke, pantengin terus bro. Penampakannya. Oh, masih keras kan? Enggak ombak. Nah, ini penampakannya ya. Jadi ini untuk puli bagian belakang dan ini nanti puli bagian depan. Nah, mungkin kita bakal bongkar yang bagian sini dulu. Tapi sekalian aja karena nanti mau ganti fan belt juga sekalian. Kita mau cek fan beltnya. Oke, pantengin terus. Oke, untuk pelepasan pulinya karena kita nggak punya tracker yang di sini, jadi kita ganjel baut aja ya di dalam situ pakai baut yang
Nah seperti ini bisa juga. Jadi diganjel antara sela-sela puli belakang yang di sini dengan cover rumahan gearboxnya ya. Jadi kita sela seperti ini supaya ini tidak bisa berputar pada saat kita kendorin. Oke Mang, lihat Mang, kita buka. Oke, pelan-pelan Mang. Jadi perhatikan komponennya. Nah, ini ringnya bagian di depan ya, ringnya. Nah, ring di depan, oke. Ya, ini aja. Teman-teman bisa lihat ya. Loncengnya aus. Nih. Bagian sini lonceng aus, kemudian pinggiran loncengnya juga luka ya. Nah, ini ada dekokan seperti ini atau cekungan. Nah, ini biasanya kalau seperti ini teman-teman, RPM bagian atas pada saat digas, fan bel akan naik ke atas seperti ini. Karena ada cekungan di sini, dia akan tertahan. Nah, ini efeknya tidak bisa gas full ya. Jadi bagian RPM atas akan tertahan gara-gara cekungan lonceng ini. Nah, nanti kita harus akalin karena kalau mau diganti ya lumayan ya, lumayan dananya. Nah, ini udah pernah kena getokan juga, mungkin sama bengkel sebelumnya ya. Jadi kita nanti bakal amplas di sini pakai amplas halus. Coba dalamnya Mang, kita lihat rollernya. Ini lepas ya, gini pegang dalam, awas. Ini ya, bukaan. Rollernya mana, slide flashnya Mang? Waduh. Jadi ini teman-teman ya, di situ nggak ada Mang, Tidak ada. slide flashnya nggak ada ya. Nah ini teman-teman terbukti ya. Jadi tadi teman-teman udah bisa dengar di depan bunyinya krotok. Salah satu faktor bunyi seperti itu yang pertama adalah roller. Nah, roller ini ada 6 biji. Nah, di sini udah pada peang-peang semua ya, atau sudah tidak bulat. Nah, karena 6-6-nya. Kemudian nah, di mangkokan covernya ini juga harusnya di setiap ini ada slide paste-nya atau seal-nya. Ternyata sudah sisa satu Mang ya. Iya. Waduh. Nah, ini jadi dia goyang seperti ini teman-teman. Nah, ini pada saat diputar gasnya ini akan, ntar Mang, kita posisikan ya. Nah, jadi gini, slide paste di sini wah, liatin Mang, udah aus semua Mang. Waduh, ini PR Mang, harus di amplas nanti. Jadi dia akan bergoyang seperti ini teman-teman. Nah, jadi fungsi si slide paste yang karet ini, itu adalah meredam getaran antara mangkokan ini. Nah, pada saat si roller ini bergerak. Nah, karena pada saat putaran idle, roller ini akan tetap posisinya di dudukan masing-masing. Nah, di saat dia semakin RPM tinggi, dia akan menjauh dan melebar dan akan menggerakkan si cover rumahnya ini. Nah, efeknya kalau ini nggak ada slide paste atau karet pengganjal ini akan bunyi pada saat RPM idle. Nah, kayak gini nih. Kotok. Saya kira analisa tadi sama Mamang Ajat, saya kira ininya biasanya aus, tapi ada semua gitu. Jadi rencananya mau diganti atau diganjel. Ternyata ini mah bukan diganjel lagi, ini udah hancur nih teman-teman, hancur. Bahkan cuma satu aja, dua-duanya nggak ada. Emang jadi harus diganti nih Mang. Tapi murah aja kayaknya Mang, 45.000. Oke, mungkin kita yang depan udah, kita coba bongkar yang belakang dulu ya. Nanti kita bersihin semua, kita ganti fan belnya, kita ganti rollernya, dan kita carikan si bantalan ini ya teman-teman. Semoga ada lah, karena di sini susah banget cari spare part ya. Oke,
pantengin terus teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembukaan CVT belakang. Karena kita nggak punya tracker, jadi kita akalin seperti ini ya. Ayo Mang, memang agak keras ya. Buka. Jangan lupa posisinya ya. Bedakan ya ringnya, ring belakang dan ring depan. Oke. Yang tadi bedakan aja mana tadi. Tebal deh. Oh iya. Ya dipencet belakangnya. Ya, satu set. Kita lepas ininya. Bulunya jangan sampai kena. Ya, kita analisa dulu. Kita patah sedikit ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk fanbel masih bagus ya teman-teman. Jadi belum ada retakan-retakan di bagian bawah sini. Nah, jadi pengecekan fanbel seperti ini teman-teman. Jadi kalau di sela-selanya sini sudah banyak retakan, biasanya indikasi harus minta diganti. Ya, untuk selang beberapa bulan masih bisa dipakai ini. Jadi kita mungkin nggak ganti ini nanti. Nah, ini kampas gandanya masih tebal. Ya, kita cek untuk kampas gandanya masih tebal. Biasanya kalau kampas ganda sudah mulai tipis, tarikan pertama itu agak-agak berat, kemudian sering bunyi decit ya. Paling nanti kita bersihkan aja. Teman-teman, di dalam ternyata banyak kawat yang terganjal. Nah, nih di dalam sana sudah dimodifikasi ya. Untuk spring CVT-nya sudah diganjal pakai pelor ini. Tuh. Nah, untuk bearing rochesnya coba kita tes, tempel situ. Coba itu putar dulu bannya. Ya. Kita tes karena pada saat diputar bannya ada bunyi. Sekarang kita lepas ininya. Satu set, kita putar bannya. Kalau masih bunyi berarti ada bearing bagian gearbox belakang roda aus. Tapi kalau diputar nanti nggak bunyi, berarti bearing yang sini yang aus ya. Nih, bearing ada bearing keroncong kata orang ya, bearing keroncong yang ini sama bearing yang ball bearing biasa di sini. Ini udah pernah bekas betelan karena orangnya mungkin nggak punya kunci 27, jadi dibetel sama orangnya. Oke guys, tadi udah kita buka ya. Ini spring CVT-nya. Jadi sudah dimodifikasi, diganjal menggunakan ini ya. Pelor sepeda ini. Ukuran 3/1/4. Jadi tadinya sih niatnya mungkin orang yang sebelumnya yang modifikasi ingin meningkatkan performa ya. Jadi spring ini sudah lemah. Nah, dia pakai ini supaya nendangnya lebih mantap. Nah, tapi karena dia ganjal ring piston di sini, sedangkan yang ini kan plastik ya.
Nah, akhirnya tergerus kayak gini teman-teman. Nah, ini menghambat performa di bagian bawah malahan. Jadi nanti kita coba akalin, kita lihat. Nah, itu ring pistonnya. Jadi kita cuci dulu bersih semua. Oke, ke tahap pencucian. Jadi semua komponen-komponen dibersihkan ya, terutama di bagian bearing-bearing yang ada di dalam itu. Nanti kita ganti grease-nya. Jadi grease yang lama kita bersihkan karena sudah campur debu, mungkin ada partikel-partikel yang sudah bikin kotor. Nanti kita ganti grease baru. Nah, ini juga kita bersihkan bagian dalamnya. Kemudian triple pinnya juga kita lepas sudah tadi teman. Ini udah kita bersihin. Nah, jadi kita tidak melakukan penggantian bearing ya yang di dalam sini. Kemudian bearing yang di sini, bearing lahar bambu sama bearing ball bearing ini nggak kita ganti karena kondisinya masih cukup bagus. Pada saat kita putar tidak ada menimbulkan bunyi, dan kita ginikan juga nggak gergel ya. Jadi kita belum melakukan penggantian, kita hanya melakukan pembersihan. Nah, jadi kita cuci pakai bensin, kemudian semua grease yang ada di sini, gemuk-gemuknya kita buang. Nanti kita bakal ganti dengan grease yang baru. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti lahar bambu ini dan bearing ball bearing di belakang sini, yang pertama-tama kita harus buka dulu ya, bagian sininya full kita buka, ada ancingannya. Kemudian setelah itu di dalam sana ya, nggak kelihatan ya mana ya, tuh di dalam sana ada snap ring teman-teman. Jangan lupa itu dibuka dulu sebelum kita hajar bearing yang bagian sini kita keluarkan. Kita buka dulu snap ring yang di dalam sana. Kemudian kita dorong ini pakai kunci T14, bisa kita pukul ke bawah. Kemudian ini juga kita pukul ke bawah. Kalau untuk permukaan loncengnya sendiri yang bagian belakang masih lumayan bagus ya, nggak perlu kita lakukan pengamplasan, paling nanti kita lap-lap aja. Oke, kita mau garap lonceng bagian depan dulu. Kita mau coba amplas karena lonceng bagian depan yang itu udah parah. Pantengin terus. Oke guys, kita balik lagi ya. Tadi udah proses pembongkarannya. Kita lanjut ke tahap analisa. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada dua mangkokan lonceng untuk panbel puli bagian depan. Nah, ini yang bagian yang aus, bisa teman-teman lihat. Kita fokuskan dulu. Nah, di dalam ini sudah baret-baret ya. Jadi sub yang ini pada saat putaran RPM rendah dia akan bunyi seperti ini. Maka pada saat idle RPM akan terdengar klotok pada bagian gearbox CVT belakang pada Honda Matic maupun Yamaha atau motor-motor yang lain yang sekelas Matic. Kalau ada indikasi bunyi klotok-klotok, nah ini bisa salah satunya disebabkan karena rumahan pulinya aus yang di sini. Nah, kalau untuk subnya masih bagus, belum ada baret. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, nah ini di rumahan tutup rollernya itu ada slide paste-nya atau karet pengganjalnya ya, seperti ini. Nah, ini tadi baru dibelikan baru oleh Mamang Ajat. Jadi dibelikan harganya 45.000. Nah, bawaannya sudah hancur. Jadi kalau yang bagus dia pada saat kita memasukkan seperti ini masih seret. Nah, masih seret. Jadi harus dipukul dulu supaya ini masuk. Jadi nanti dia duduknya di sini. Jadi dia duduknya di sini, teman-teman. Nah, duduknya di sini, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini nggak boleh ada goncangan
atau oblak sama sekali ya. Nah, kalau dia oblak teman-teman, pada saat kita pasang nanti pas pada putaran RPM dia akan bergerak begini. Nah, makanya akan klotok seperti itu. Oke, kita tadi udah belikan baru ini ya teman-teman. Ini harganya 150-an yang baru. Asli original punya AHM Honda. Kalau yang ini udah nggak bisa dipakai lagi ya tuh. Bisa sih kalau mau kita bubut tulang baru kita pasang di sok ulang di sini. Disamakan dengan diameternya si sap ini. Nah, kalau sap yang ini kita masukin di sini teman-teman, nih bisa kita lihat. Ini masih sangat seret ya tuh. Ini nggak ada space oblak yang parah ya. Jadi masih masuk toleransi. Oke ya, jadi buat teman-teman yang punya motor matic, kalau misalkan di sepeda motornya ada bunyi-bunyi yang berisik di bagian gearbox belakangnya, teman-teman bisa analisa ya. Jadi analisanya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Pada saat teman-teman nyalakan motornya, teman-teman bisa dengar. Jadi dari gearbox sepeda motor matic ini kan terbagi dua ya. Gearbox primer, puli primer dan puli sekunder. Nah, puli primer ini langsung dari putaran mesin, dari crankshaft putarannya si piston diteruskan melalui sap ini. Nah, sap ini diteruskan ke belakang sini menggunakan fan belt. Nah, jadi untuk mengeceknya teman-teman buka yang bagian sini, kemudian nyalakan mesinnya. Kalau dinyalakan mesinnya tanpa ada komponen yang terpasang di sini halus, nggak ada bunyi klotok-klotok, oh berarti di bagian komponen puli depan primer sini yang terjadi masalah. Biasanya, nah ini peang-peang nih, roller-rollernya, teman-teman bisa lihat. Nih, jadi normalnya roller ini harus bulat ya teman-teman. Nih. Tapi karena usia pakai biasanya kemudian orangnya sering jengat-jengat yang bawa, di jumping-jumping, dihentak-hentak ngegasnya ya. Biasanya bakal jadi peang-peang gini. Nah, ini bisa berindikasi bunyi. Nah, kemudian teman-teman juga harus lihat kalau bunyinya di area belakang, biasanya berarti di bagian puli sekundernya. Nah, puli keduanya. Ada bearing roches, ada beberapa bearing yang di situ yang bisa mengindikasikan bunyi. Nah, kebetulan tadi yang paling parah itu pada saat kita video yang di awal tadi ya, teman-teman, kita dengerin sama-sama itu di bagian puli bagian depan yang paling berisik banget, dia bunyinya cetok. Nah, jadi bisa teman-teman lihat penyebabnya adalah ternyata di rumahan rollernya ini yang rusak ya teman-teman ya. Nih di rumahan roller ini. Nah ini udah, nah dia seperti ini bunyinya teman-teman. Bisa diakalin tapi cukup riskan ya teman-teman. Mengakali tidak, maksudnya bukan untuk pemakaian yang utuh ya, tapi ya mungkin sebulanan, mungkin kalau memang dana belum ada bisa diakalin, kita kasih sok-sokan ulang, tapi ya lama-kelamaan bakal rusak lagi. Nah, lebih baik kita kalau memang ada dana kita belikan. Nah, kalau sudah seperti ini insya Allah tidak akan bunyi ya teman-teman. Kemudian rollernya pun kita ganti baru ya, yang peang-peang tadi jangan kita pakai lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk ke spare part yang baru seperti fan belt. Nah, jadi ini original juga ya, kita langsung belikan sekalian. Nah, jadi ini yang satu set dengan rollernya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, kita coba buka dulu, masih di ya ini. Nah ini teman-teman fan beltnya. Jadi fan belt yang bagus, fan belt yang baik itu bisa dilihat dari segi fisiknya. Nah yang pertama teman-teman kalau mau ngecek fan belt masih bagus apa enggak, yang pertama adalah dari fisik
samping sini ya. Biasanya kalau fanbel yang sudah berumur, benang-benangnya yang benang-benang yang ada di sini, benang-benang di sini teman-teman, itu terkelupas atau apa ya bahasanya ya, pudar. Nah, yang di sini ya teman-teman nih, yang di sini putus-putus dia. Nah, kemudian timbul retakan-retakan ya biasanya di sekeliling fanbelnya ini, terutama di area bagian dalam sini. Nih. Di area dalam sini biasanya akan ada timbul retakan-retakan kalau fanbelnya itu sudah mulai dikategorikan sudah mulai rusak ya teman-teman nih. Kalau ini masih bagus karena masih baru kan. Oke. Jadi kita nanti bakal pasang ini. Kemudian untuk rollernya nih teman-teman, bisa kita lihat ini masih baru. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang. Jadi untuk roller yang baik, roller yang masih bagus atau dikategorikan masih bisa dipakai, itu adalah roller yang masih lingkarannya masih ya lumayan bagus lah. Jadi seperti ini, masih belum ada peang-peang ya. Nah, kita fokuskan dulu teman-teman. Nah, masih seperti ini. Jadi ini kan masih baru ya. Nah, kita bandingkan dengan yang lama teman-teman. Nah, ini yang lama teman-teman. Tuh. Kalau yang lama nih sudah peang-peang nih. Gara-gara benturan-benturan itu ya. Di rumahan rollernya seperti ini. Oke, nanti kita bakal ganti. Sekarang kita mau pasang slide paste-nya dulu. Kita pasang. Untuk pemasangan bantalan karetnya atau slide paste-nya ini, teman-teman harus perhatikan ya, ada dua posisi, jangan sampai kebalik. Jadi teman-teman perhatikan segitiga coaknya ini harus disamakan dengan coak yang di bantalan ini. Jadi beda ya tuh. Jadi jangan sampai terbalik seperti ini. Jadi yang tirus segitiganya ini harus disamakan dengan yang fanbel ini. Jadi seperti ini nanti masuknya. Nah, karena ini masih baru, otomatis dia akan seret. Jadi kita harus agak paksa, kita pukul ya, pelan-pelan kita pukul seperti ini teman-teman, sampai betul-betul dia masuk. Ya, ini sudah. Kemudian pasang lagi. Nah, kita pasang lagi. Untuk memudahkan kita kasih grease sedikit ya, atau kasih vaseline sedikit, supaya masuknya nggak terlalu seret teman-teman. Nah, jangan sampai terbalik ya, jangan seperti ini, seperti ini. Kita pukul lagi. Sorry teman-teman, jatuh ya, seperti ini. Pukul lagi pelan-pelan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Oke teman-teman, kita pemasangan
di roller ya. Jadi di sini ada 6 roller kita pasang. Untuk pemasangannya bebas saja, cuman biasanya kalau saya yang kuning ini arahnya ke sana ya, ini kayak gitu semua. Ini nggak boleh ada minyak atau oli atau grease ya yang nempel pada roller, harus betul-betul kering. Kemudian untuk di subnya ini sebaiknya kita menggunakan autosol dulu. Mana autosol lihat? Ya, kita pakai autosol. Kemudian kita gunakan belakangnya amplas ini ya sebagai penggosoknya. Jadi kita gosok-gosok seperti ini. Kecuali kalau dia sudah baret parah, maka harus diamplas, harus ya amplas 1000 atau amplas 800 bisa. Tapi karena ini belum ada baret, hanya menghilangkan karat-karat dan memperhalus dan memengkilat, kita gunakan autosol untuk busing tengahnya ya. Ini udah kita gosok ya menggunakan autosol ya, bisa kelihatan mengkilat. Kemudian kita gunakan grease atau vaseline sedikit saja ya di bagian sini, dan bagian sini jangan terlalu banyak, nanti melebar ke roller. Malah bahaya, nanti nggak bisa jalan motornya. Oke, kita kasihkan vaseline ya, atau grease putih bisa juga ya, tipis-tipis saja di bagian sini. Kemudian di sininya juga kita kasih grease, tipis. Ya, sudah ya teman-teman, sudah kita kasih grease, kita masukkan, baru kita install di tutup covernya. Nah ini teman-teman, tutup covernya kita pasang. Ya, jadi yang paling penting untuk teman-teman, pergerakan tutup rollernya ini jangan sampai seret banget ya. Jadi pada saat kita dorong sub di belakang ini dia masih bisa bergerak naik turun. Nah karena ini side pace-nya baru, jadi masih bisa bergerak. Oke, kita langsung install, kita pasang. Guys, ini udah kita lakukan penggantian ya. Jadi penggantian secara detailnya, kita tadi ganti fan belt, kemudian kita ganti rumahan roller. Nah ini ya, rumahan rollernya kita ganti satu set sama rollernya. Kita dengar apakah bunyinya klotok-klotoknya hilang ya Mang? Nyalakan Mang. Nggak usah digas dulu. Jadi di bagian sebelah sini sudah nggak ada bunyi klotok-klotok kayak yang video sebelumnya ya. Nah, jadi tadi indikasinya rollernya sudah pada peang, sudah pada benjol semua ya teman-teman nih. Sudah pada benjol semua. Tadi kita ganti satu set. Kemudian rumahan rollernya juga kita ganti karena busing rumahnya sudah aus. Ya, jadi sudah halus bagian depan sini. Kemudian performanya sudah membaik. Bisa tadi ditancap Mang, gimana Mang? Mantap sudah Mang ya? Mantap ya? Nah, oke, itu aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Akang Asep channel dan Akang Ajat channel.
Oke, thank you. Good.